Apa yang menyebabkan kita dipisahkan oleh jarak dan waktu? Waktu, kota, dan tempat, bahkan negara. Itu pasti adalah sebuah mimpi. Mimpi ingin memperbaiki nasib, gitu kan? Mimpi secara ingin menjadi lebih baik. Mimpi ingin menjadi misalnya pelajar. Selamat datang di Didon Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Apa kabar teman-teman semua, dimanapun Anda berada? Tidak kurang-kurangnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu menyempatkan dan menyimak video-video saya. Saya ucapkan teman-teman semoga sehat selalu, berbahagia selalu, dan dimudahkan rezekinya, selalu bahagia menjalani hari-hari dalam menjalani kehidupan. Long distance relationship, itu adalah sebuah kata-kata yang sangat sulit saya ungkapkan, dan pastinya juga sulit bagi teman-teman yang menjalaninya, atau disebut juga LDR, disingkat LDR. Hubungan yang secara letak geografisnya berjauhan, baik secara jarak, tempuh, dan waktu. Di sini saya akan membuat perumpamaan yang sangat sederhana. Bagi saya mengumpamakannya, LDR itu layaknya seperti tendangan jarak jauh dalam sebuah acara sepak bola. Tidak semua pemain bisa melakukan tendangan jarak jauh yang menghasilkan gol yang indah, sukses dalam membuat gol dalam tendangan jarak jauh, karena diperlukan keahlian khusus, diperlukan akurasi yang tepat, dan juga momentum yang tepat. Nah guys, buat teman-teman yang sedang menjalani hubungan LDR, Anda tidak perlu takut. Di sini saya akan membagikan 3 tips yang sangat sederhana, dan yakin 3 tips ini jika kalian benar-benar menerapkannya, hubungan kalian akan menjadi hubungan yang sukses. Sukses secara lahir maupun batin, secara kebahagiaan atau materi. Karena apa? Beberapa orang atau sebagian orang dipisahkan oleh jarak dan waktu karena sebuah impiannya yang besar. Nah guys, supaya tidak panjang lebar, supaya hubungan kalian bisa menghasilkan layaknya sebuah gol dalam acara pertandingan sepak bola, saya akan kupas satu persatu tips yang akan saya bagikan. Dan jangan lupa, sebelum menonton video selengkapnya, kalian jika berkenan silahkan subscribe. Jika kalian suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Dan jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, share ke teman-teman. Menurut saya, yang pertama yang harus dilakukan bagi teman-teman yang sedang menjalani hubungan LDR adalah tetap fokus utamanya adalah komunikasi. Nah, karena yang namanya komunikasi itu tidak ada hubungan jarak jauh atau jarak dekat. Biasanya kesuksesan sebuah hubungan itu didasari oleh komunikasi yang baik, yang benar, bukan ya, yang konsisten. Apakah berkomunikasi harus secara terus-menerus dilakukan dalam satu hari 7 jam, 8 jam, 5 jam? Tidak perlu. Tapi yang penting ada kabar, saling mengabari, dan jangan saling menunggu, gitu kan? Lakukan komunikasi itu di waktu-waktu yang tepat. Seperti tadi saya bandingkan layaknya sebuah tendangan jarak jauh. Nah, LDR juga seperti itu. Ketika Anda berkomunikasi, lakukanlah komunikasi secara tepat. Tepat waktunya, momentumnya. Jangan saling menunggu, tapi saling mengasihi kabar. Itu adalah poin yang pertama. Ingat, waktu yang tepat, jangan saling menunggu, tetap memberikan
istilahnya saling menjemput bola, saling memberi kabar. Dalam tahapan komunikasi ini, Anda, teman-teman semua yang sedang melakukan LDR, jangan kebanyakan membahas hal-hal yang menjurus ke tahan hidup yang lain. Fokus aja kepada hubungan. Misalnya contoh, biasanya orang yang terlalu banyak ngobrol di telepon, itu kan baik di telepon atau langsung, dan topiknya, pembahasannya kemana-mana, itu akan menimbulkan perpecahan. Itu akan menimbulkan masalah yang baru. Misal contoh kecil nih, yang harus dihindari. Saya kasih contoh kecil misal. Tadi saya lihat mantan saya sekarang lebih baik, lebih gendut. Mobilnya baru. Itu jangan, hal seperti itu jangan dibahas kepada pasangan Anda. Itu tips yang pertama. Atau contoh, kapan ya, misal tadi, atau lihat tadi misalnya lagi jalan nih, lihat pasangan mesra banget gitu kan, kapan ya kita bisa bareng-bareng bermesraan. Hindarilah hal-hal pembicaraan, topik-topik yang seperti itu. Nah guys, supaya tidak panjang lebar, kita langsung aja ke poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang pertama kita kan udah yang pertama ya. Poin yang kedua adalah manfaatkan kemajuan zaman, manfaatkan teknologi. Dalam tanda kutip, teknologi seperti apa, Bang? Teknologi yang dimaksudkan zaman sekarang itu tidak sulit. Misalnya dari manapun gitu kan, mengirim barang ke tempat manapun. Gunakan jasa pengiriman barang. Kasih surprise, istilahnya kekasih kita, pasangan kita kasih surprise. Tidak terlalu berlebihan harus membelikan baju yang mewah atau celana yang mewah, tidak. Cukup dengan misalkan mengirimkan makanan kesukaannya. Itu kan hal-hal sepele, tapi akan membuat berkesan di mata pasangan. Hal-hal yang sepele seperti itu yang menurut saya nilainya sangat berarti bagi sebuah pasangan. Dengan mengirimkan makanan kesukaan, mengirimkan, memang mungkin agak kuno yang mengirimkan ucapan semangat gitu kan, itu mungkin agak kuno, tapi itu akan selalu berkesan di mata pasangan kita, gitu kan. Kasihlah surprise gitu kan beberapa kali gitu kan, supaya pasangan kita itu menemukan jiwanya, bahwa kita saling memperhatikan, saling mengerti gitu kan, saling memahami. Itu yang terpenting menurut saya. Manfaatkan teknologi. Contoh jasa pengiriman barang dengan memberikan surprise. Tidak memberikan kejutan, itu tidak perlu yang mewah. Saya ulangi, cukup dengan mengirimkan contoh makanan kesukaannya. Kalau ada yang di tempat lain juga kirimkan misalnya makanan yang memang khas di tempat dia udah ada, gitu kan. Dan pasangan ketika yang menerima juga harus mengapresiasi, gitu kan, dengan ucapan. Biasakan dalam hidup ini, gitu kan, biasakan 3 kata ini: maaf, tolong, terima kasih. Biasakan, karena bahasa itu nggak beli kok, gitu kan ya. Biasakan, dan dimulai dari orang terdekat kita, dari pasangan kita. Ke pasangan kita terapkan, baru ke yang lain. Nah itu guys. Jadi supaya mempersingkat waktu, supaya tidak ke topik pembahasan yang selanjutnya, poin yang ketiga adalah hal yang terpenting, komitmen. Sebuah komitmen, pegang erat komitmen. Komitmennya apa? Mimpi-mimpi kita. Apa yang menyebabkan kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, kota, dan tempat, bahkan negara. Itu pasti adalah sebuah mimpi. Mimpi ingin memperbaiki nasib, gitu kan? Mimpi secara ingin menjadi, ekonominya ingin menjadi lebih baik. Mimpi ingin menjadi misalnya pelajar, mengejar gelar sarjana atau apa di sebuah kota. Nah, jadi hal yang ketiga ini adalah komitmen. Selalu ingat bahwa kalian berdua dipisahkan bukan ujug-ujug atau bukan asal-asal, tapi kalian dipisahkan oleh sebuah impian yang besar, impian yang ingin saling membahagiakan.
baik hubungan kalian sendiri maupun kedua belah pihak keluarga kalian. Ketika semuanya ingat kepada sebuah komitmen itu, maka saya yakin kalian akan berusaha keras mempertahankan hubungan yang namanya LDR. Ya kan? Karena pada prinsipnya manusia akan berpegang teguh seperti ini. Daripada memulai hal yang baru dengan orang yang tidak jelas, dengan adaptasi yang panjang lagi, pastinya akan lebih memilih dengan orang yang sudah lama kita kenal secara seluk-beluknya, kekurangan dan kelebihannya, istilahnya kan, keluarganya dan latar belakangnya. Maka pentingnya sebuah komitmen diingatkan lagi bahwa komitmen kalian dipisahkan adalah untuk sebuah impian besar, mimpi yang besar, mimpi yang ingin saling membahagiakan, baik secara pribadi hubungan kalian maupun secara kedua belah pihak keluarga kalian. Itu guys, pegang itu adalah konsisten. Setelah komunikasi, mengasih kejutan menggunakan teknologi, yang ketiganya itu konsisten. Selalu terapkan itu secara terus menerus, yang akhirnya timbullah jiwa kepercayaan, jiwa saling memiliki, gitu kan ya. Selain kepercayaan juga jiwa saling memiliki. Jika komunikasinya lancar, saya yakin akan saling percaya. Jika hal tadi seperti menggunakan teknologi dilakukan, saya yakin akan saling merasa terlindungi, saling merasa memiliki, dan timbullah kepercayaan yang besar. Itu tadi 3 hal itu dilakukan, dan yang terakhirnya itu adalah konsisten, lakukan secara terus menerus. Dan ketika ada masalah pun, entah masalah misal si cowok sedang menghadapi masalah di sini, masalah pekerjaannya, masalah apa, bicarakan sama pasangan. Si pasangan juga membicarakan. Selain melepas rindu melalui telepon, melalui video call, juga tidak ada salahnya membagi masalah, mencari solusi sebuah masalah dari Anda berdua. Nah, itu guys. Akhirnya adalah buat teman-teman yang pastinya adalah selalu libatkan Tuhan. Dalam hal apapun libatkan Tuhan, Tuhan kita, gitu kan? Karena apapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Selalu libatkan, minta yang terbaik, saling mendoakan yang terbaik, gitu kan? Dan nanti pun Tuhan pasti akan memberikan kisah yang terbaik untuk kalian. Baik pun itu nantinya bersama atau berpisah, pasti Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik ketika kita sudah selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, gitu kan? Karena Tuhan itu lebih seperti video saya sebelumnya itu, nanti akan menjadikan diri kita yang berproses. Dan nanti apapun hasilnya, ketika setelah melibatkan Tuhan, kita akan berserah diri, akan mensyukuri kisah yang telah Tuhan berikan. Baik guys, supaya tidak panjang lebar, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya. Tidak kurang-kurang saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang belum, silahkan juga kalau memang menurut kalian video saya bermanfaat, silahkan di-share ke seluruh media sosial. Kalian tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan, lonceng notifikasinya juga, gitu kan. Jika kalian memiliki kritik dan saran, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila teman-teman sedang memiliki masalah seputar kehidupan, masalah percintaan, masalah perasaan, LDR dan lain-lain, silahkan tuliskan di sini. Nanti kalau saya bisa, saya buatkan di next video berikutnya. Baik teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda tetap sukses selalu, tetap jaga protokol kesehatan.